5-nya. Udah? Udah. Nah, kita lanjut lagi ya, masih ada waktu 1/4 jam. Masuk ke yang bagian kedua, mungkin nggak sepuntas yang kedua. Interval fungsi naik dan fungsi turun. Aplikasi yang kedua yaitu menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Perhatikan pada gambar di samping. Ada fungsi fx ya, itu kan ada dia gambarnya kan naik turun turun terus naik turun. Nah, intervalnya nih, interval turun, interval naik. Tuh. Biasanya bisa disketsakan dengan ini titik belok, titik baliknya ya, x1, x2 sampai x3 itu titik baliknya. Jadi kan dia tinggal kalau turun tuh berarti minus daerahnya, kalau naik itu berarti daerah yang positif, kalau turun lagi minus, naik positif. Daerahnya nih, daerah setelah x3. Daerah antara x2 x3 itu negatif karena dia turun. Nah, interval turun itu berarti x-nya kurang dari x1 atau x2 sampai x3 nih ya. X-nya apa? Di antara x2 dan x3. Interval naik itu berarti di antara x1 sampai x2 atau lebih dari x3. Nah, oke. Jadi kapan kita menentukan fungsi naik, fungsi turun, atau tidak pernah turun, tidak pernah naik? Intinya tetap menggunakan turunan ya. Kalau naik itu berarti saat turunan pertamanya lebih dari 0. Kalau turun, saat turunan pertamanya kurang dari 0. Kalau tidak pernah turun, maka turunan keduanya lebih dari sama dengan 0. Kalau tidak pernah naik, turunan keduanya itu kurang dari sama dengan 0. Ini rumusnya dulu. Screenshot aja dulu. Ini lebih jelasnya contoh soal. Udah, Kak. Nah, contohnya. Diketahui fungsi fx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 9x kuadrat min 12x plus 2. Tentukan di mana fungsi akan naik. Langkah pertama kita turunin dulu ya. F aksen x-nya kan berarti 12x kuadrat ditambah 18x min 12 tuh. Bisa sendiri. Nah, fungsi naik saat f aksennya lebih dari 0. Berarti kita faktorin tuh. Kecilin dulu bisa dibagi 4, dibagi 6. 2x kuadrat plus 3x min 2 kita faktorin. Maka dapat x-nya setengah sama min 2 ya. Nah, kita bikin garis bilangan nih. Ini kan min 2 nih setengah nih ya. Maka min 2 dulu baru setengah. Nah, tandanya apa nih plus minusnya? Bisa dengan diuji ya. Bisa dengan uji. Kita uji misalkan yang gampang x-nya 0 misalkan. Kita uji x-nya 0. X sama dengan 0 itu kalau letaknya di sini ya, di bagian tengah ya. Kita masukin kemana? Ke sini aja nih. Berarti kan 0 ditambah 0 kurang 2, ternyata hasilnya negatif ya. Maka daerah yang tengah itu negatif. Karena akarnya nggak ada yang kembar, ini kan beda nih, setengah sama min 2. Maka tinggal selang-seling aja. Kalau ini udah negatif, maka melewatin batas jadi positif. Ini ngelewatin batas jadi positif. Perhatikan fungsi yang diuji kan ini. Yaitu fungsinya lebih dari 0. Maka kita ambil daerah yang positifnya. Maka fungsi naiknya di min 2 kurang dari min 2 atau lebih dari setengah. Tuh. Bisa dipahamin? Kan ya? Atau ada yang bertanyakan dulu? Jelas kan ya? Atau ada bagian mana yang masih bingung? Halo? Kan ya? Iya, Kak. Ada yang mau tanyakan sebelum di screenshot? Udah, Kak. Udah aku screenshot. Oke, kita lanjut. Nah, kalau yang turun, misalkan turunnya ya. Turun itu kan berarti kebalikannya nih, kalau kurang dari 0 ya. Ambil aja yang negatif. Intinya kamu turunin aja. Kalau naik lebih dari 0, kalau turun kurang, ambil yang negatif kurang dari 0.
Contoh yang kedua, tunjukkan bahwa fx itu tidak pernah naik. Fungsinya x min x pangkat 3 tambah 12x kuadrat min 48x plus 5. Tidak pernah naik. Untuk setiap x bilangan real ya. Ya udah, langkah pertama kita turun dulu nih. Berarti kan turunan pertamanya min 3x kuadrat plus 24x min 48. Turunan keduanya ini langsung nih. Ini kenapa gini bisa langsung ya? Kalau kita gambar pakai turunan pertama doang nih, kalau pakai turunan kedua, harusnya pakai turunan kedua ya. Ini menggunakan turunan pertama nih, ternyata dapat akarnya kembar ya. Itu bisa juga. Kalau akarnya kembar, ini kan x min 4 sama x min 4 nih faktornya, biar nggak bingung ya. Ini kan kalau difaktorin kan x min 4 sama x min 4, berarti kan akarnya kembar nih. Ada 2. Berarti kan saat x-nya 4, kita uji nih. Kita uji misalkan yang apa namanya 0. X-nya sama dengan 0, kita uji masukin sini misalkan. Ternyata ketemu hasilnya nih, negatif ya. Tuh kan min kali positif kan pasti min. Dimasukin misalkan X-nya sama dengan 5, masukin sini juga nih. Ini kan pasti positif nih, negatif kali positif, ya negatif. Makanya kan sama-sama negatif. Maka gambarnya akan turun terus nih. Maka turunan pertamanya kurang dari sama dengan 0 itu, maka dia tidak pernah naik nih, karena turun terus nih. Karena sama-sama negatif. Biasanya kalau ketemu akar kembar. Tuh ya. Atau kamu turunin kedua sama dengan 0 juga boleh. Bisa dipahamin? Bisa, Kak. Tuh, di screenshot aja. Ya. Iya, udah, Kak. Contoh yang ketiga, grafik fungsi fx hanya turun pada interval min 1 sampai 5. Maka nilainya berapa tuh A sama B-nya ya. Langkah pertama seperti biasa kita turunin dulu. Berarti kan 3x kuadrat plus 2x plus B. Nah, itu kan turunnya kan saat turun kurang dari 0 ya. Turun kan saat kurang dari 0. Maka 3x kuadrat plus 2x plus B kurang dari 0. Turunnya saat x-nya antara min 1 sampai 5. Berarti bisa kita katakan, kita faktorin nih. Batasnya kan berarti x plus 1 sama x min 5 ya. Kita kaliin aja nih. Berarti jadikan x kuadrat min 4x min 5. Nah, kita samakan sama kayak ini nih. Kita samakan ini sama kayak ini. Ini kan 3x kuadrat. Ini kan masih x kuadrat. Maka kamu kali 3 dulu. Nah, berarti kan jadi 3x kuadrat min 12x min 15. Maka tinggal disamain sama yang ini. Berarti kan udah sama ya. Maka 2A-nya min 12, B-nya min 15. Maka dapat A-nya min 6, ya B-nya min 15. Tuh, karena turunnya hanya pada interval antara min 1 sampai 5. Itu berarti sebagai batasnya. Sebagai akar-akarnya. Bisa dipahamin? Iya, Kak. Tuh, silakan di screenshot dulu. Dah? Iya. Nah, ini latihan 2-nya. Masih ada 5 menit. Yaudah, coba kerjain satu soal aja ya. Nomor mana nih? Nomor 2 aja deh.
Nomor 2 coba. Intinya kamu cari interval naiknya aja nih. Bukan selalu naik ya, interval naiknya. Tuh, silakan dikerjakan 5 menit.